kita teman-teman masih ingat waktu saya cerita masalah gaulawean. Tahu nggak teman-teman, ciri-ciri dari gaulawean itu amat sulit dikenali. Tapi sebelum saya akan ceritakan ke depan, kita jelas balik dulu dengan cerita yang lain. Teman-teman pernah dengar ceritanya Syekh Jangkung? Syekh Jangkung adalah orang dahulu wali, ada sebagian besar orang mengatakan demikian. Ketika Syekh Jangkung mengatasi huru-hara di negeri Mataram waktu itu, kemudian dia bisa mengatasi Pagebluk oleh Sultan Agung, Syekh Jangkung ini kemudian dijodohkan dengan kakaknya yang bernama Ratno Jinoli. Tahu nggak teman-teman? Ratu Ratno Jinoli ini, siapapun yang pernah menikah kepada dirinya, tidak berapa lama suaminya akan meninggal dunia. Sehingga ketika Sultan Agung akan menikahkan dengan Syekh Jangkung, mungkin dalam pemikirannya untuk juga mengetes kesaktian daripada Syekh Jangkung ini, seorang ampuh sakti mandraguna yang selalu selanjutnya tapi apa adanya. Pernah Syekh Jangkung merantau ke Palembang, pernah juga mengatasi Pagebluk di Cirebon waktu itu, kemudian bisa juga mengatasi Pagebluk di negeri Mataram. Karena saking senangnya dari Ratu Sultan Agung, maka kemudian Syekh Jangkung akan dinikahkan dengan kakaknya, yaitu Ratu Ratno Jinoli. Kenapa Syekh Jangkung mau dinikahkan dengan Ratno Jinoli? Karena Ratno Jinoli ini sudah tahu orang bahwa setiap suami yang menikahi Ratno Jinoli ini telah berapa lama meninggal dunia. Jadi kemudian tidak bisa menolak, Syekh Jangkung mau saja menikah dengan Ratu Ratno Jinoli, yang orang sudah tahu bahwa Ratu Ratno Jinoli ini punya prinsip yang mempunyai suatu masalah, yaitu yang namanya gaulawean. Maka terjadilah pernikahan itu pada suatu malam. Ketika malam pertama, Syekh Jangkung tidak mau berdua tidur dalam satu dipan. Ini yang membuat heran dari Ratu Ratno Jinoli, kenapa dia tidak mau tidur bersama dirinya. Tapi dengan lemah lembut Syekh Jangkung mengatakan, untuk saat ini belum bisa, adikku, karena izinkanlah bahwa malam hari ini saya akan tidur di bawah dipan di mana adikku tidur. Sadar, akhirnya Syekh Jangkung tidur di bawah dipan daripada yang ditiduri oleh Ratu Ratno Jinoli. Waktu berganti waktu, malam semakin sepi. Ketika tengah malam melewati itulah tiba-tiba datang siluman naga yang mencari pengantin pria untuk disantapnya. Tapi kemudian ketika dia mencari kesana kemari dalam suatu ruangan itu, tiba-tiba Syekh Jangkung muncul dan mencengkram dari naga itu. Kontan naga itu pun dengan singkat cerita kalah karena kesaktian dari Syekh Jangkung. Oke teman, itu cuma sekilas dulu, tapi yang akan kita bahas adalah gaulawean. Apakah gaulawean yang dialami oleh cewek-cewek tertentu atau gadis-gadis tertentu persis sama dengan yang dialami oleh Ratu Ratno Jinoli? Saya tidak bisa memastikan demikian, karena setiap perilaku dari gadis satu dengan gadis yang lain tentu saja berbeda. Dan ini kalau misalnya dari gadis-gadis yang mengalami gaulawean ini ada, kemungkinan dari sebab obat tertentu atau sesuatu yang lain, tidak harus sama satu dengan satu yang lain. Tapi saya tekankan bahwa orang atau perempuan atau gadis cewek apabila mengalami atau menderita suatu keadaan yang dinamakan gaulawean, itu tentu saja dia amat susah. Karena bagaimanapun ketika orang akan menikahi dia, seorang pemuda akan menikahi dia, maka tentu saja si pemuda itu akan mundur kembali apabila mengetahui bahwa dirinya gaulawean.
orang biasa tidak akan mengerti kalau itu orang itu gaularian, karena memang ini sulit diprediksi teman-teman. Jadi untuk memastikan bahwa dia itu seorang gaularian, dia itu kalau maaf ngomong gini, percaya boleh tidak, ya boleh monggo masalah ini, karena ini sesuatu yang sulit untuk dicerna akal kita masing-masing. Jadi seorang perempuan yang dia mengalami gaularian itu biasanya dia itu amat takut, atau bagaimana ada perasaan tertentu yang sebenarnya dia itu menolak untuk menikah dengan pemuda lain. Awalnya seperti itu, dia menolak nggak muntah karena apa, dan dia merasa cemas atau bagaimana apabila suatu saat dia akan menikah dengan pemuda tertentu. Jadi awalnya dia sudah pesimis dulu, karena entah ada apa ya di dalam dirinya itu, dia merasa ini akan terjadi sesuatu kalau saya menikah dengan pemuda tersebut. Nah, tapi masalahnya si perempuan ini kalau ada masalah seperti itu, tentu saja kan tidak ngomong-ngomong dengan maaf pemuda yang akan meminang dirinya. Masalahnya di situ. Jadi tidak dia misalnya awalnya mengatakan, "Bang, maaf, saya ini sebenarnya seperti ini, mungkin kita perlu ngomong-ngomong dulu sebelum abang mau menikahi saya, atau mungkin ada saran dari abang bagaimana perasaan saya ini tidak akan seperti ini sehingga saya plong dan menikah dengan abang, sehingga kedepannya akan baik-baik saja." Oke teman-teman, jadi perempuan yang mengalami atau apa ya ada sifat atau ada penyakit, kalau katakan itu gaularian, dia itu sebenarnya itu ada hal seperti itu yang saya omongkan di depan ini. Tapi untuk dia mengatakan terang-terangan atau mencari solusi, wah jangan-jangan saya ini ya itu bertanya dengan paranormal atau orang pintar mungkin, tapi namanya cewek kan tidak sampai ke situ. Dan itu baru diketahui apabila kemudian dia menikah dengan seseorang lelaki, mungkin ya pilihannya atau karena terpaksa, mungkin umur sudah menjelang, dan kemudian terjadi hari naas yang dikhawatirkan itu. Tidak berapa lama suami barunya ini meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Nah baru itu mungkin dia merasa kuat, wah saya ini ada apa-apanya ini, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi bagi masyarakat umum tetap akan dikatakan ya itu mungkin nasibnya memang umurnya lagi pendek saja. Jadi tidak tahu untuk pemuda yang lain kemudian akan mendekati dia lagi. Tapi kalau sudah terjadi 2 kali, 3 kali, nah itu baru pasti orang itu akan menjauh kepada dirinya untuk meminangnya atau menikahi dia. Orang akan percaya atau berkeyakinan bahwa perempuan ini enggak cocok untuk dijadikan istri. Karena apa? Dari perjalanan sejarahnya si perempuan ini sudah 1 kali, 2 kali atau 3 kali suami yang menikahi dia meninggalkan dia selama-lamanya. Makanya pemuda-pemuda yang lain akan berpikir, wah ini pasti gaularian. Oke lah teman-teman, sedikit dari ngobrol kita malam hari ini tentang masalah perempuan yang terkenal gaularian. Tapi untuk memastikan itu memang terasa sulit teman-teman, kecuali dari pihak si cewek. Kalau ada terjadi sesuatu pada dirinya, mungkin dia bisa berkonsultasi kepada orang-orang linwe, orang-orang pintar atau paranormal, sehingga bisa memastikan paling tidak untuk bisa mengobati dirinya. Karena biasanya juga gaularian ini bukan bawaan, tapi karena mungkin disenangi oleh makhluk-makhluk tertentu yang bersemayam atau mengawasi dia, yang tidak rela apabila dia itu kalau dinikahi orang lain. Jadi ketika orang lain menikahi dia, maka dengan semuanya pada malam harinya atau hari besoknya dia akan memakan atau membunuh si suami ini. Kalau suami ini tidak mempunyai apa-apa, istilahnya imannya tipis atau apa, atau tidak mempunyai kekuatan supranatural, kesaktian tertentu, sehingga dengan mudah akan dihabisi oleh yang menempel dari si perempuan yang dianggap kena gaularian ini. Oke teman-teman, sedikit sharing dari saya, maaf kurang lebihnya dari awal sampai akhir. Kalau masih ada kekurangannya tolong ditambahi. Pak Bejo akan dengan rela membaca komen-komen Anda. Terima kasih, sehat untuk Anda, terjadi banyak berkah untuk Anda, semoga Indonesia berjaya. Terima kasih, selamat malam.